Selamat datang di video pembelajaran biologi fungi oleh Eva Darmayanti Ulfa, SPD, SMA Negeri 1 Pringgabaya. Kingdom fungi, pengertian, struktur, klasifikasi, ciri umum. Pengertian jamur. Kata jamur berasal dari kata Latin yakni fungi. Jamur, fungi, bereproduksi secara aseksual yang menghasilkan spora, kuncup, dan fragmentasi. Sedangkan dengan cara seksual pada zigospora, askospora, dan basidiospora. Jamur, fungi, hidup di tempat-tempat yang lembab, air laut, air tawar, tempat yang asam dan bersimbiosis dengan ganggang, hingga kemudian membentuk lumut, lichenes. Menurut Ganjar, 2006, jamur atau fungi adalah sel eukariotik yang tidak memiliki klorofil, tumbuh sebagai memiliki dinding sel yang mengandung kitin, bersifat heterotrof, menyerap nutrien melalui dinding selnya, mengekskresikan enzim ekstraselular ke lingkungan melalui spora, dan melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Sementara menurut Campbell, 2003, fungi adalah eukariot, dan sebagian besarnya merupakan eukariota multiseluler. Meskipun fungi pernah dikelompokkan ke dalam kingdom tumbuhan, fungi adalah organisme unik yang umumnya berbeda dari eukariota lainnya ditinjau dari caranya memperoleh makanan, organisasi struktural, pertumbuhan dan cara bereproduksi. Struktur tubuh jamur. Tubuh jamur tersusun atas komponen dasar yang disebut hifa. Hifa membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium menyusun jalinan-jalinan semu membentuk tubuh buah. Hifa sendiri adalah struktur menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk A. Dinding ini menyelubungi membran plasma dan sitoplasma hifa. Sitoplasmanya mengandung organel eukariotik. Kebanyakan hifa dibatasi oleh dinding melintang atau septa. Septa memiliki pori besar yang cukup untuk dilewati ribosom, mitokondria, dan sel yang mengalir dari sel ke sel. Namun demikian ada pula hifa yang tidak bersepta atau hifa senositik. Struktur hifa senositik dihasilkan oleh pembelahan inti sel berkali-kali yang tidak diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Hifa pada jamur yang bersifat parasit biasanya mengalami modifikasi menjadi haustoria yang merupakan organ penyerap makanan dari substrat. Haustoria dapat menembus jaringan substrat. Semua jenis jamur bersifat heterotrof. Namun, berbeda dengan organisme lainnya, jamur tidak memangsa dan mencernakan makanan. Untuk memperoleh makanan, jamur menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miseliumnya, kemudian menyimpannya dalam bentuk glikogen. Oleh karena jamur merupakan konsumen maka jamur bergantung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan senyawa kimia lainnya. Semua zat itu diperoleh dari lingkungannya. Sebagai makhluk heterotrof, jamur dapat bersifat parasit obligat, merupakan jamur yang hanya dapat hidup pada inangnya, sedangkan di luar inangnya tidak dapat hidup. Misalnya, Pneumonia carini, hamir yang menginfeksi paru-paru penderita AIDS. Parasit fakultatif, jamur yang bersifat parasit jika mendapatkan inang yang sesuai, tetapi bersifat saprofit jika tidak mendapatkan inang yang cocok. Saprofit merupakan jamur pelapuk dan pengubah susunan zat organik yang mati. Jamur saprofit menyerap makanannya dari organisme yang telah mati seperti kayu tumbang dan buah jatuh. Cara hidup jamur. Sebagian besar jamur saprofit mengeluarkan enzim hidrolase pada substrat makanan untuk mendekomposisi molekul kompleks menjadi molekul sederhana sehingga mudah diserap oleh hifa. Selain itu, hifa dapat juga langsung menyerap bahan-bahan organik dalam bentuk sederhana yang dikeluarkan oleh inangnya. Cara hidup jamur lainnya adalah melakukan simbiosis mutualisme. Jamur yang hidup bersimbiosis, selain menyerap makanan dari organisme lain juga menghasilkan zat tertentu yang bermanfaat bagi simbionnya. Simbiosis mutualisme jamur dengan tanaman dapat dilihat pada mikoriza,
yaitu jamur yang hidup di akar tanaman kacang-kacangan atau pada lichen. Jamur berhabitat pada bermacam-macam lingkungan dan berasosiasi dengan banyak organisme. Meskipun kebanyakan hidup di darat, beberapa jamur ada yang hidup di air dan berasosiasi dengan organisme air. Jamur hidup di air biasanya bersifat parasit atau saprofit, dan kebanyakan dari kelas Omycetes. Reproduksi jamur. Reproduksi pada jamur terdiri atas dua, yaitu reproduksi secara generatif, seksual, dan vegetatif, aseksual. Reproduksi generatif, seksual. Biasanya jamur bereproduksi secara generatif karena kondisi lingkungan yang berubah atau pada kondisi darurat lainnya. Keturunan yang dihasilkan sendiri memiliki genetik yang beragam dan lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan. Reproduksi secara generatif didahului dengan pembentukan spora seksual yang memiliki jenis hifa berbeda. Hifa dan hifa yang berkromosom haploid mendekat dan membentuk gametangium, organ yang menghasilkan gamet. Gametangium berplasmogami yaitu peleburan sitoplasma dan kemudian membentuk zigosporangium dikariotik, heterokarotik dengan pasangan nukleus haploid yang belum bersatu. Zigosporangium ini memiliki dinding sel yang tebal dan kasar yang memungkinkan untuk bertahan pada kondisi lingkungan yang buruk dan kering. Bila kondisi lingkungannya membaik, zigosporangium akan menjadi karyogami, peleburan inti, sehingga zigosporangium memiliki inti yang berkromosom diploid 2N. Zigosporangium yang berinti haploid 2N akan mengalami pembelahan secara mitosis yang menghasilkan zigospora haploid di dalam sporangium. Zigospora haploid akan berkecambah membentuk sporangium bertangkai pendek dengan kromosom haploid. Sporangium haploid akan menghasilkan spora-spora yang haploid yang memiliki keanekaragaman genetik. Bila spora-spora haploid jatuh di tempat yang sesuai, spora akan berkecambah, menjadi hifa jamur yang haploid. Hifa akan tumbuh membentuk jaringan miselium yang semuanya haploid. Reproduksi vegetatif, aseksual. Pada jamur yang uniseluler, reproduksi vegetatif dilakukan dengan pembentukan tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru. Pada jamur yang multiseluler dilakukan dengan cara fragmentasi hifa dan pembentukan spora vegetatif. Fragmentasi hifa, pemutusan hifa, potongan hifa yang putus tumbuh menjadi individu baru. Pembentukan spora vegetatif yang berupa sporangiospora dan konidiospora. Jamur yang telah dewasa menghasilkan spongiofor, tangkai kotak spora. Pada ujung sporangiofor terdapat sporangium, kotora. Di dalam kotak spora pembelahan sel dilakukan secara mitosis dan menghasilkan banyak sporangiospora dengan kromosom yang haploid, N. Adapun jamur jenis lain menghasilkan konidiofor, tangkai konidia. Pada ujung konidiofor terdapat konidium, kotak konidiospora. Di konidium terjadi pembelahan sel secara mitosis yang menghasilkan banyak konidiospora dengan kromosom yang haploid, N. Baik sporangiospora maupun konidiospora, bila jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi hifa baru yang haploid, N. Klasifikasi jamur. Berdasarkan struktur tubuh dan cara reproduksinya, jamur dibagi menjadi 4 divisi, yaitu divisi Zygomycota, divisi Ascomycota, divisi Basitmycota, divisi Deuteromycota, divisi Zygomycota. Zygomycotina disebut juga sebagai Decoenocytic true fungi. Jenis jamur yang terkenal dari kelompok ini adalah jamur hitam pada roti, black-bread mold, atau Rhizopus sespe. Divisi Zygomycotina memiliki anggota yang hampir semuanya hidup pada habitat darat, kebanyakan hidup sebagai saprofit. Tubuhnya bersel banyak, berbentuk benang, hifa, yang tidak bersekat, dan tidak menghasilkan spora yang berflagela. Reproduksi Zygomycotina terjadi secara aseksual dan seksual. Pada reproduksi seksual, jamur ini menghasilkan spora, sedangkan reproduksi aseksualnya dengan perkecambahan, germinasi, spora. Spora tersebut tersimpan di dalam sporangium, kotak spora. Jika spora matang,
sporanium akan pecah, sehingga spora menyebar terbawa angin. Apabila spora tersebut jatuh tempat yang sesuai, maka spora akan tumbuh menjadi hifa baru. Zygomycotina memiliki beberapa jenis yang mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya merupakan jamur pada makanan. Jenis-jenis jamur tersebut antara lain Rhizopus stolonif. Jamur ini tampak sebagai benang-benang berwarna putih, memiliki rhizoid dan stolon. Merupakan saprofit yang hidup pada bungkil kedelai dan bermanfaat dalam pembuatan tempe. Rhizopus nigricans. Jamur ini dapat menghasilkan asam fumarat. Mucor mucedo. Jamur ini hidup pada saprofit. Sering dijumpai pada roti, sisa-sisa makanan dan kotoran ternak. Miselium jamur ini berkembang di dalam substrat. Memiliki sporangium yang dilengkapi oleh sporangiofor. Divisi Ascomycota. Ascomycotina disebut juga sebagai desak fungi. Merupakan fungi yang reproduksi seksualnya dengan membuat askospora di dalam askus, ascusa atau kantung atau pundi-pundi. Askus adalah semacam sporangium yang menghasilkan askospora. Beberapa askus biasanya mengelompok dan berkumpul membentuk tubuh buah yang disebut askorkarp atau askoma. Askomata dapat berbentuk mangkok, botol, atau seperti balon. Hifa dari Ascomycotina umumnya monokariotik, uninukleat atau memiliki inti tunggal, dan sel-sel yang dipisahkan okta sederhana. Jadi, askus merupakan struktur umum yang dimiliki oleh anggota divisi Ascomycotina. Tubuhnya ada yang berupa uniseluler dan ada pula yang multiseluler. Hidup sebagai saprofite dan parasit. Beberapa jenis di antaranya dapat juga bersimbiosis makhluk hidup ganggang hijau biru dan ganggang hijau bersel satu membentuk lumut kerak. Siklus hidup Ascomycotina dimulai dari askospora yang tumbuh menjadi benang, hifa, yang bercabang-cabang. Kemudian, salah satu dari beberapa sel pada ujung hifa berdiferensiasi menjadi ascogonium, yang lebih lebar dari hifa biasa, sedangkan ujung hifa yang lainnya membentuk antheridium. Antheridium dan ascogonium tersebut letaknya berdekatan dan memiliki sejumlah inti yang haploid. Berikut adalah beberapa contoh jamur anggota divisi Ascomycotina. Contoh jamur anggota divisi Ascomycotina. Saccharomyces cerevisiae merupakan jamur mikroskopis, bersel tunggal dan tidak memiliki badan buah, sering disebut sebagai ragi, hamir, atau yes. Dalam kehidupan manusia, S. cerevisiae dimanfaatkan dalam pembuatan rot, tape, peyem, minuman anggur, bir, dan sake. Proses yang terjadi dalam pembuatan makanan tersebut adalah fermentasi. Penicillium spp, sebagai saprofit pada substrat yang banyak mengandung gula, seperti nasi, roti, dan buah yang telah ranum. Pada substrat gula tersebut, jamur ini tampak seperti noda biru atau kehijauan. Kedua jenis jamur ini biasa dimanfaatkan dalam memberi cita rasa atau mengharumkan keju. Divisi Basidmycota. Divisi Basidiomycota beranggotakan sekitar 25.000 spesies. Jamur ini mudah dikenal karena umumnya memiliki tubuh buah seperti payung. Walaupun sebagian jamur divisi ini dapat dikonsumsi, beberapa jamur dapat pula mematikan. Beberapa jenis Basidiomycota lainnya juga dapat membahayakan tumbuhan, misalnya menyebabkan kematian pada tanaman ladang. Contoh Basidiomycotina: Volvariella volvacea, Auricularia polytricha, Puccinia graminis, Amanita phalodes, Agaricus campertis, Lycoperdon, Lentinus edodes, Ezobasidium vexans. Divisi Deuteromycota. Siklus hidup Deuteromycota pada cara reproduksi aseksual dengan menghasilkan konidia atau menghasilkan hifa khusus yang disebut konidiofor. Jamur ini bersifat saprofit di banyak jenis materi organik, sebagai parasit pada tanaman tingkat tinggi dan perusak tanaman budidaya dan tanaman hias.
Jamur ini juga menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu dermatokinosis, kurap dan panu, dan menimbulkan pelapukan pada kayu. Contoh jamur ini adalah Monilia cytophila, yaitu jamur oncom. Sering digunakan untuk pembuatan oncom dari bungkil kacang. Monilia juga dapat tumbuh dari roti, sisa-sisa makanan. Contoh jamur divisi Deuteromycota. Aspergillus merupakan jamur yang hidup pada medium dengan derajat keasaman dan kandungan gula tinggi. Epidermophyton dan Mycosporium, kedua jenis jamur ini merupakan parasita manusia. Epidermophyton menyebabkan penyakit kaki pada atlet, sedangkan Mycosporium penyebab penyakit kurap. Fusarium, Verticillium, dan Cercos, ketiga jenis jamur ini merupakan parasit pada tumbuhan. Jamur ini jika tidak dibasmi dengan fungisida dapat merugikan tumbuhan yang diserangnya. Manfaat jamur. Penggunaan manusia jamur untuk persiapan makanan atau pelestarian dan keperluan lainnya sangat luas dan memiliki sejarah panjang. Studi tentang dampak menggunakan historis dan sosiologis dari jamur ini dikenal sebagai etnomycologi. Baru-baru ini, metode telah dikembangkan untuk rekayasa genetika jamur yang memungkinkan rekayasa metabolik spesies jamur. Sebagai contoh, modifikasi genetik dari spesies ragi yang mudah tumbuh pada tingkat yang cepat dalam fermentasi besar. Berikut ini beberapa manfaat lain dari beragam jenis jamur. Manfaat lain dari beragam jenis jamur. Spesies Zygomycetes berguna dalam pembuatan makanan, misalnya Rhizopus. Beberapa spesies anggota Zygomycetes antara lain Rhizopus sp, Pleobolus sp, dan Muncor sp. Peran Ascomycotina dalam kehidupan. Peran dalam fermentasi, misal pada proses pembuatan tape, yaitu jamur Aspergillus oryzae, proses pembuatan roti, yaitu jamur Saccharomyces cerevisiae, proses pembuatan kecap, yaitu jamur Aspergillus wentii, proses pembuatan oncom, yaitu Neurospora sithophila, proses pembuatan oleh Penicillium camemberti dan Penicillium requeforti. Terakhir, proses pembuatan alkohol oleh Saccharomyces ovale. Bidang medis, Alexander Fleming adalah orang pertama yang mengetahui khasiat penisilin, yaitu zat antibiotik yang dihasilkan oleh jamur jenis Penicillium notatum dan Penicillium chrysogamum. Namun demikian, obat, antibiotik, tersebut baru dikembangkan secara besar-besaran setelah Perang Dunia Kedua. Jamur ini dapat tumbuh di mana-mana, terutama pada buah yang telah ranum dan tampak sebagai noda hijau atau biru. Bidang pertanian, tidak disangsikan lagi bahwa jamur sebagai organisme saprofit sangat penting dalam membantu mengembalikan kesuburan tanah. Jamur-jamur saprofit menghancurkan kayu daun-daunan sehingga menjadi mineral kembali. Dampak negatif jamur, fungi. Jamur tak hanya memiliki manfaat bagi manusia, tapi juga dapat merugikan manusia, hingga merusak tanaman. Berikut ini beberapa di antaranya Grametes. Aspergillus nidulans dan Aspergillus niger adalah jenis jamur yang sering hidup saluran telinga tengah dan menimbulkan penyakit yang dikenal dengan otomikos. Di samping itu, jamur golongan Deuteromycetes sering menimbulkan penyakit kulit yang disebut dermatomikos. Jamur parasit pada hewan contohnya adalah Aspergillus fumigatus. Jamur ini hidup dan menimbulkan penyakit paru-paru burung. Secara umum, penyakit infeksi karena Aspergillus dikenal dengan aspergillosis. Jamur parasit pada tanaman budidaya, misalnya Phytophthora infestans, dikenal juga sebagai jamur lanas sebagai parasit pada tanaman kentang. Jamur ini menyebabkan busuknya atau daun-daun tanaman kentang. Jenis jamur lanas lainnya adalah Phytophthora nicotianae, parasit pada daun tembakau. Sedang Phytophthora palmifera parasit pada tanaman kelapa. Jamur yang menghasilkan racun, walau banyak jamur yang enak dimakan, namun tidak sedikit yang mengandung racun penyebab kematian baik pada ternak maupun pada manusia. Contoh, Aspergillus flavus, yang menghasilkan racun aflatoksin, Amanita phalloides menghasilkan racun valin, yang dapat merusak sel-sel darah merah. Demikian pengertian, struktur, reproduksi,
klasifikasi, peranan dan dampak negatif jamur dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih.